Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok G atau kelompok 7 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Dahlia Yanti dan rekan-rekan saya Nani Suprihatin dan Novia Maya Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menyusun Perencanaan Pembelajaran Akidah Akhlak di SD. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, pengertian akidah akhlak. Akidah akhlak salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah dasar yang dikembangkan di ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis yang secara integratif menjadi sumber nilai dan landasan moral spiritual yang kokoh dalam pengembangan keilmuan. Materi yang selanjutnya, fungsi pembelajaran akidah akhlak. Fungsi pembelajaran akidah akhlak ada 4. Yang pertama, pengembangan. Yang kedua, perbaikan. Yang ketiga, pencegahan. Yang keempat, pengajaran. Materi selanjutnya, tujuan pembelajaran akidah akhlak. Tujuan pembelajaran akidah akhlak ada 3. Yang pertama, siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, dan keyakinan akan hal-hal yang harus diimami sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, siswa memiliki pengetahuan, penghayatan, dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, siswa memperoleh bekal tentang akidah dan akhlak untuk melanjutkan perjalanan ke jenjang berikutnya. Materi yang selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak. Ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak ada 3. Yang pertama, hubungan vertikal antara manusia dengan Khalik atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungannya. Materi selanjutnya, karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, pembentukan keyakinan atau keimanan yang benar dan kokoh pada diri terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir atau hari kiamat, serta qada dan qadar yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap akidah yang benar, rukun iman, serta mana akhlak yang baik dan yang buruk terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam lingkungannya yang bersifat pelestarian alam, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sebagai kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, penghayatan siswa terhadap akidah yang benar, serta kemauan yang kuat dari siswi untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Yang keempat, kemauan yang kuat, motivasi iman dari siswa untuk membiasakan diri dalam mengamalkan akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk, baik dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menjadikan manusia yang berakhlak mulia dalam kehidupan pribadinya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nani Suprihatin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Dahlia selaku moderator dan pemateri pertama. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan dari pemateri pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nani Suprihatin, NPM 1901011118. Di sini saya akan menyampaikan yaitu perencanaan pembelajaran akidah akhlak. Menurut William H. Newman, perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Jadi maksudnya, suatu kegiatan yang direncanakan terlebih dahulu, maka tujuan dari kegiatan tersebut akan terarah dan lebih berhasil. Itulah sebabnya seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam merencanakan pembelajaran.
karena proses belajar mengajar perlu direncanakan agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Berikut perencanaan pembelajaran yang meliputi. Yang pertama, program tahunan. Program tahunan ini adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan dan disampaikan kepada peserta didik dan dikerjakan oleh pendidik dalam jangka waktu 1 tahun, yang memuat identitas pelajaran, kompetensi dasar atau KD, materi pokok dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu program semester. Program semester ini adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan dan disampaikan kepada peserta didik dan dikerjakan oleh pendidik dalam jangka waktu 1 semester, yang di dalamnya memuat alokasi waktu, bulan, dan pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu silabus. Di dalam silabus ini ada 6 pengembangan, yaitu penulisan identitas mata pelajaran, penetapan standar kompetensi atau SK, penentuan KD atau kompetensi dasar, penentuan materi pokok dan uraian. Yang keempat ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Pedoman menulis RPP adalah yang pertama, identitas mata pelajaran, yang di dalamnya adalah satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, alokasi, dan jumlah pertemuan. Yang kedua yaitu SK, standar kompetensi. Di dalam SK, peserta didik mampu menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu KD atau kompetensi dasar, yaitu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat yaitu indikator pencapaian kompetensi, merupakan perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD atau kompetensi dasar tertentu. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran, merupakan hasil belajar yang diharapkan dan dicapai oleh peserta didik. Yang keenam yaitu materi ajar, yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan yang ditulis dalam bentuk-bentuk rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh yaitu ada alokasi waktu, yang ditentukan sesuai keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan yaitu metode pembelajaran yang digunakan untuk mewujudkan suasana belajar. Yang kesembilan yaitu ada kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kesepuluh yaitu penilaian hasil belajar, yaitu merupakan hasil yang disesuaikan dengan indikator sebelumnya. Yang kesebelas yaitu sumber-sumber belajar, yaitu yang didasarkan pada SK atau standar kompetensi dan KD kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi perencanaan akidah akhlak tidak hanya pada ranah kognitif saja, melainkan harus berdampak positif pada sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk diperlukannya perencanaan pembelajaran akidah akhlak yang akan digunakan untuk membentuk akhlakul karimah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemakalan sebelumnya. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, guru harus mencantumkan standar kompetensi dasar yang akan disusun dalam RPP. Pada hakikatnya, penyusunan RPP itu bertujuan untuk merancang pengalaman belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap guru hendaklah menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif dan inspiratif. Selain itu, kegiatan pembelajaran yang disusun di RPP dapat memberikan ruang untuk kemandirian siswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik psikologi peserta didik itu sendiri. RPP ini dapat digunakan oleh setiap pengajar sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik karena di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk yang akan mengarahkan pendidik itu sendiri. Petunjuk-petunjuk itu seperti pertemuan demi pertemuan mengenai kegiatan belajar, media, dan evaluasi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.